Visi di atas puing. Ini judul yang saya bawakan hari ini. Saudara, saya ingin mengajak kita semua. Saudara yang terkasih, pernahkah Anda berdiri di atas puing-puing kehancuran? Ini tidak hanya bicara gedung yang hancur, saudara. Saya sedang bicara banyak aspek puing-puing kehidupan. Wow, melihat reruntuhan masa lalu, mungkin itu pernikahan yang hancur, pelayanan yang gagal, atau mimpi yang dikubur oleh realita. Saudara, di tengah kehancuran itulah Tuhan sering sekali menyalakan sesuatu yang baru, visi. Dan itulah yang dialami oleh Nehemia. Hari ini kita akan belajar dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 20. Bagaimana seorang pemimpin bangkit di tengah reruntuhan dan bagaimana visi lahir, tumbuh, dan menghadapi ujian. Saudara, pertama yang harus kita ketahui, visi lahir dari perjalanan pribadi yang tersembunyi. Visi lahir dari perjalanan pribadi yang tersembunyi. Kuncinya di ayat 11 sampai 16. Nehemia tiba di Yerusalem dan dia tidak langsung bertindak. Dia tinggal 3 hari lalu diam-diam pada malam hari dia menelusuri reruntuhan tembok sendirian tanpa memberitahu siapapun, saudara. Mengapa? Karena visi sejati itu tidak terbentuk di panggung, tapi dalam keheningan. Ia perlu waktu untuk melihat realita, merenungkan rencana, dan mendengar suara Tuhan tanpa kebisingan manusia. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-12, Aku keluar pada malam hari bersama beberapa orang. Tetapi kepada seorang pun tidak kuberitahukan apa yang ingin kulakukan. Saudara, dari sini kita belajar, jangan terburu-buru dalam mengambil langkah besar. Diamlah bersama Tuhan. Diamlah bersama Tuhan terlebih dahulu. Biarkan Tuhan menanamkan visi dalam hati kita sebelum kita membagikan pada siapapun. Sehingga seorang arsitek dia datang ke reruntuhan bangunan bersejarah. Tahukah saudara? Semua orang hanya bisa melihat kehancuran, tapi arsitek ini melihat potensi restorasi. Dia duduk semalam untuk menggambar sketsa, membayangkan ulang. Visi lahir dalam kesunyian. Saudara, yang kedua, visi sejati ini akan membangkitkan keberanian dan keyakinan bersama. Ayat 17 sampai 18 menjadi ayat kunci, saudara. Setelah Nehemia melihat sendiri kerusakan, barulah dia bicara. Dia lihat dulu. Jadi, visi sejati akan membangkitkan keberanian dan keyakinan bersama. Tapi ia tidak hanya menyampaikan fakta kehancuran, ia menyampaikan visi harapan. Kamu lihat kemalangan. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Ayat 17, saudara. Hasilnya bagaimana? Orang-orang dikuatkan, berani, dan bersatu. Lalu mereka menguatkan tekad untuk melaksanakan pekerjaan baik itu. Ayat 18. Pemimpin yang sejati bukan hanya pembicara, tapi pembangkit harapan. Pemimpin sejati bukan hanya pembicara, tapi pembangkit harapan. Visi yang datang dari Tuhan akan menyatukan hati banyak orang, bukan memecah belah. Saudara, Martin Luther King, dia berdiri di tengah bangsa yang retak karena rasisme. Tapi dia tidak hanya menyuarakan kekecewaan. Dia mengucapkan kata-kata profetik, I have a dream. Dan impian itu menginspirasi dunia. Saudara, dari sini juga kita belajar poin yang ketiga. Visi akan diuji, tapi tidak bisa dihentikan. Visi akan diuji, tapi tidak bisa dihentikan. Kuncinya di ayat 19 sampai 20. Saat seorang yang suka menentang Nehemia, Sanballat, Tobiah, Geshem mendengar visi Nehemia, mereka mengejek, hehehehe, katanya begitu, dan menuduh Nehemia yang tidak-tidak. Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Di ayat 19, saudara. Tapi Nehemia tidak mundur. Dia menjawab dengan otoritas dan iman. Allah semesta langit, dialah yang akan membuat kita berhasil. Saudara, jangan heran kalau visi kita kadang langsung ditertawakan. Itu tandanya bagus.
itu tandanya kita sedang membangun sesuatu yang berdampak. Dan iblis tidak senang, kita dianggap ancaman. Dia akan pakai orang-orang mengintimidasi. Fokuskan pandangan bukan pada pengejek, tapi pada Tuhan kita yang memanggil kita. Fokuskan pandangan bukan pada pengejek, tapi pada Tuhan kita yang memanggil kita. Saudara, seperti pencipta pesawat terbang, Wright bersaudara. Mereka ditertawakan karena percaya manusia bisa terbang. Tapi mereka terus mencoba dan dunia kini mengenal pesawat, saudara. Bangunlah di atas puing. Saya bisa simpulkan, saudara, puing bukanlah akhir. Kehancuran itu bukan akhir, tapi justru itu awal. Bahwa Tuhan akan memakai reruntuhan apa aja, puing kehancuran apa aja, untuk menyalakan visi yang baru. Seperti Nehemia, dia melihat puing dan berkata, "Mari kita bangun kembali." Saudara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa berdiri di atas reruntuhan dan berkata, "Oh, aku melihat harapan. Aku percaya masa depan. Aku siap membangun kembali. Aku siap membangun kembali." Saudara, visi bukan tentang apa yang kita lihat dengan mata, tapi apa yang Tuhan nyatakan dalam roh kita. Puing adalah panggung bagi visi Allah bekerja. Terkadang Allah mengizinkan kehancuran supaya kita bisa membangun dengan arah yang baru dan ilahi. Saudara, saya suka lagu Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan nyata bagi semua orang yang percaya. Maaf kalau ada yang salah ya, saudara. Jadi saya ingin bertanya, apakah Anda saat ini sedang berdiri di atas puing? Jangan menyerah, saudara. Jangan menyerah. Lihatlah dengan mata rohanimu. Tuhan bisa membangun kembali. Bahkan lebih indah dari sebelumnya. Lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Tuhan bisa bangun kembali, bangkitkan kembali apapun yang hancur. Jadi, mari kita katakan bersama, aku siap. Aku siap menerima visi di atas puing. Kehancuran bukanlah akhir, tapi itu justru awal panggung kesaksian bagi visi Allah, bagi kuasa Allah untuk dinyatakan. Jangan pernah menyerah. Seperti lagu yang saya bawakan. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi semua orang yang percaya. Maaf kalau ada yang salah, saudara. Mari kita bangkit. Reruntuhan apapun dalam tangan Tuhan itu menjadi awal kebangunan kebangkitan. Tuhan memberkati.